Ketegangan meningkat di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini setelah pasukan TNI menghentikan secara mendadak konvoi 30 kendaraan militer Australia yang melintas di jalur darat dekat sektor timur Kabupaten Merauke pada Jumat pagi. Konvoi bersenjata itu disebut bergerak tanpa izin resmi dari otoritas Indonesia, memicu reaksi cepat dari Satuan Pengamanan Perbatasan, Satgas Pamtas TNI AD yang langsung melakukan penyekatan dan pemeriksaan menyeluruh. Informasi awal yang diterima dari sumber internal TNI menyebut, rombongan kendaraan militer tersebut diketahui membawa personel berseragam lengkap dan perlengkapan taktis yang diduga berasal dari unit latihan gabungan Australia di kawasan Pasifik. Namun hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari pihak Australia mengenai tujuan konvoi tersebut melintasi area perbatasan yang termasuk wilayah kedaulatan Indonesia. Pihak TNI menegaskan tindakan penghentian dilakukan karena adanya pelanggaran prosedur lintas batas dan indikasi aktivitas militer yang tidak dilaporkan melalui jalur diplomatik. Tidak ada pemberitahuan, tidak ada izin dan ini merupakan pelanggaran serius, ujar seorang pejabat TNI yang enggan disebutkan namanya. Menurutnya, langkah cepat dilakukan untuk mencegah potensi ancaman keamanan dan memastikan tidak ada kegiatan intelijen atau pengiriman logistik militer tanpa koordinasi. Sumber lapungan juga menyebut TNI mengerahkan satuan gabungan dari Yonif Rider dan pasukan intelijen strategis untuk mengamankan area sekitar konvoi. Semua kendaraan militer Australia diperintahkan berhenti total di jalur utama menuju pos pemeriksaan perbatasan Sota. Pemeriksaan berlangsung ketat dengan tim TNI memeriksa isi kendaraan, mencatat nomor seri senjata dan mendata setiap personel yang terlibat dalam konvoi tersebut. Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Pertahanan Indonesia dan Markas Besar TNI dilaporkan tengah melakukan komunikasi langsung dengan perwakilan militer Australia melalui saluran diplomatik darurat. Situasi di lapangan dilaporkan terkendali, namun pengawasan dipertegat mengingat wilayah tersebut termasuk jalur sensitif yang sering digunakan untuk operasi patroli bersama maupun kegiatan intelijen lintas batas. Langkah cepat TNI ini mendapat perhatian luas dari publik dan analis pertahanan regional, mengingat jarangnya insiden militer asing yang terdeteksi masuk hingga ke wilayah dalam Indonesia tanpa pemberitahuan resmi. Banyak pihak menilai tindakan tegas TNI sebagai sinyal bahwa Indonesia tidak akan menoleransi pelanggaran batas wilayah dengan alasan apapun, terutama yang melibatkan unsur militer asing. Setelah konvoi 30 kendaraan militer Australia dihentikan di perbatasan Kabupaten Merauke, TNI segera melaksanakan prosedur pemeriksaan menyeluruh. Tim gabungan TNI yang terdiri dari Yonif Rider 509, Pas Pampres Satgas Intelijen, dan Detasmen Zeni Tempur membentuk blokade strategis di sepanjang jalur konvoi, memisahkan kendaraan-kendaraan pengangkut personel dari kendaraan logistik dan taktis. Setiap kendaraan diperiksa satu persatu dengan fokus pada dokumen perjalanan, senjata, amunisi, dan peralatan komunikasi. Pemeriksaan awal mengungkap adanya beberapa kendaraan yang membawa perlengkapan tempur lengkap, termasuk senjata laras panjang, amunisi cadangan, dan peralatan komunikasi satelit. Dokumen pengiriman logistik yang dibawa konvoi tersebut dinyatakan tidak lengkap dan tidak memiliki izin resmi dari pemerintah Indonesia maupun pos lintas batas setempat. Tim intelijen TNI mencatat bahwa beberapa personel militer Australia dalam konvoi ini menggunakan seragam dan identitas tempur yang tidak sesuai prosedur internasional untuk kunjungan resmi, menimbulkan dugaan adanya aktivitas pengintaian atau latihan militer tanpa koordinasi. Sumber lapangan menyebut pihak TNI sempat melakukan interogasi singkat terhadap perwira yang memimpin konvoi, namun mereka menolak memberikan keterangan yang jelas, mengklaim hanya sedang melakukan latihan gabungan regional. Selain senjata dan perlengkapan tempur, ditemukan pula alat komunikasi terenkripsi, peta topografi lokal, dan catatan koordinat yang menimbulkan pertanyaan serius terkait tujuan konvoi. Semua temuan ini kemudian diamankan untuk diperiksa lebih lanjut oleh Pusat Intelijen TNI dan Kementerian Pertahanan. Dalam proses pemeriksaan, TNI juga mengerahkan helikopter pengintai dan drone pengawasan untuk memastikan tidak ada kendaraan atau personel tambahan yang mencoba lolos dari blokade. Situasi di lapangan sempat memanas ketika beberapa personel konvoi Australia mencoba mengambil langkah maju, tetapi segera dihentikan oleh tim pengamanan bersenjata lengkap. Tidak ada pertukaran tembakan yang terjadi, namun ketegangan sangat tinggi karena konvoi berada dalam posisi strategis dekat jalur perbatasan kritis. Selain aspek militer, bab 2 juga menyoroti reaksi diplomatik awal. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Markas Besar TNI segera menghubungi Kedutaan Australia, menuntut klarifikasi tertulis dan memastikan tidak ada pengulangan pelanggaran wilayah.
Sejumlah analis keamanan regional menilai tindakan TNI ini sebagai upaya tegas menunjukkan kedaulatan wilayah, sekaligus memperingatkan bahwa pelanggaran serupa di masa depan akan ditangani dengan langkah lebih keras. Sumber internal TNI menyebut bahwa pengamanan pos perbatasan akan diperkuat hingga evaluasi konvoi selesai. Tim gabungan juga menyiapkan laporan lengkap untuk diserahkan ke Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan Presiden, termasuk dokumen foto, rekaman video, dan bukti elektronik dari kendaraan konvoi. Semua bukti ini akan menjadi dasar untuk koordinasi bilateral, sekaligus sebagai bahan laporan resmi ke PBB bila diperlukan, mengingat keterlibatan militer asing tanpa izin resmi merupakan isu serius dalam hukum internasional. Setelah konvoi 30 kendaraan militer Australia dihentikan oleh TNI di perbatasan Papua, respons diplomatik dari Canberra berlangsung cepat, namun penuh kehati-hatian. Pemerintah Australia melalui Departemen Pertahanan dan Kedutaan Besar di Jakarta menyatakan bahwa konvoi tersebut seharusnya merupakan latihan gabungan regional, tetapi menegaskan akan menunggu klarifikasi resmi dari pihak Indonesia. Pernyataan ini dirilis setelah adanya laporan awal dari pasukan TNI yang menyatakan bahwa konvoi memasuki wilayah kedaulatan Indonesia tanpa izin resmi. Dalam pertemuan darurat antara Kedutaan Australia di Jakarta dan Kementerian Luar Negeri Indonesia, pihak Indonesia menuntut penjelasan tertulis mengenai tujuan, rute, dan komposisi konvoi. TNI menegaskan bahwa wilayah perbatasan merupakan zona rawan keamanan tinggi dan pelanggaran serupa akan ditindak tegas sesuai hukum nasional maupun internasional. Sumber dari pemerintah Indonesia mengungkapkan, tim diplomatik sudah mengirimkan nota protes resmi kepada pemerintah Australia, menyoroti beberapa isu kritis. Tidak adanya pemberitahuan resmi terkait konvoi militer lintas batas, personil bersenjata lengkap yang melakukan perjalanan di jalur kedaulatan Indonesia, peralatan militer dan komunikasi terenkripsi yang dibawa tanpa izin berpotensi mengganggu stabilitas regional. Sejumlah analis pertahanan dan keamanan regional menilai, insiden ini bisa menimbulkan ketegangan diplomatik yang serius jika tidak segera ditangani melalui saluran resmi. Beberapa media internasional mulai memberitakan peristiwa ini sebagai pelanggaran kedaulatan oleh militer asing, memicu komentar dan analisis dari pakar strategi dan politik Asia Pasifik. Selain itu, media Australia juga melaporkan bahwa pemerintah Canberra berada di bawah tekanan publik dan legislatif untuk menjelaskan tindakan konvoi militer yang dianggap kontroversial. Anggota Parlemen Australia menuntut penjelasan tentang tujuan latihan, jalur konvoi, dan koordinasi dengan negara tetangga. Sementara itu, komunitas intelijen dan militer di Australia dikabarkan sedang melakukan evaluasi internal untuk memastikan tidak ada kesalahan prosedur yang mengancam hubungan bilateral dengan Indonesia. Di sisi TNI, Bab 3 menyoroti bahwa personil pengamanan tetap waspada hingga seluruh pemeriksaan selesai. Panglima TNI memerintahkan penguatan patroli perbatasan dan koordinasi dengan aparat intelijen nasional, serta pendokumentasian lengkap semua bukti dari konvoi Australia. Bukti-bukti ini termasuk foto kendaraan, daftar personel, senjata, dokumen logistik, dan rekaman percakapan radio yang direkam oleh tim TNI di lapangan. Dalam beberapa hari berikutnya, komunikasi antar negara berlangsung intens. Kedutaan Australia di Jakarta menyampaikan permintaan maaf terbatas, namun tetap menekankan bahwa konvoi itu bagian dari program latihan rutin. Indonesia menolak klaim tersebut tanpa adanya konfirmasi resmi melalui jalur diplomatik dan prosedur izin lintas batas. Beberapa pakar internasional menyebut insiden ini sebagai ujian nyata terhadap kedaulatan Indonesia dan sebagai peringatan bagi semua negara bahwa wilayah perbatasan Indonesia tidak bisa dilalui sembarangan, termasuk oleh sekutu tradisional seperti Australia. Setelah konvoi 30 kendaraan militer Australia dihentikan dan diperiksa secara menyeluruh di perbatasan Papua, TNI menegaskan bahwa kedaulatan wilayah Indonesia tetap menjadi prioritas utama. Seluruh temuan dari pemeriksaan kendaraan dan personel telah dikompilasi dalam laporan resmi yang diserahkan ke Panglima TNI, Kementerian Pertahanan, dan Presiden. Laporan ini mencakup dokumen kendaraan, senjata, amunisi, peralatan komunikasi, peta topografi, dan bukti elektronik lainnya. Bab 4 menekankan bahwa TNI tidak hanya menegakkan hukum nasional, tetapi juga mempertimbangkan prosedur internasional terkait pelanggaran wilayah oleh militer asing. Semua langkah yang diambil bersifat terukur dan profesional, mulai dari penyegatan, pemeriksaan, hingga dokumentasi bukti untuk menghindari eskalasi yang tidak perlu. Sejumlah langkah strategis telah ditetapkan oleh TNI untuk mencegah insiden serupa.
Penguatan pos perbatasan, pos-pos TNI di sektor perbatasan timur diperkuat dengan patroli tambahan, pengawasan drone dan titik pengamatan strategis. Peningkatan koordinasi intelijen, tim gabungan TNI, Bakamla dan instansi terkait memperketat pengawasan terhadap semua aktivitas lintas batas, termasuk kendaraan sipil dan militer asing. Prosedur pemeriksaan yang lebih cepat dan efisien. Setiap kendaraan asing yang memasuki wilayah dekat perbatasan akan diperiksa secara ketat dengan protokol standar internasional. Koordinasi diplomatik, semua temuan dikirim ke Kementerian Luar Negeri untuk memastikan jalur diplomatik resmi tetap digunakan dalam menanggapi pelanggaran wilayah oleh militer asing. Australia sendiri menghadapi tekanan dari publik dan legislatif untuk memberikan penjelasan resmi mengenai tujuan konvoi dan koordinasi dengan Indonesia. Sementara itu, TNI menyatakan bahwa semua prosedur pemeriksaan dan pengamanan telah dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa provokasi untuk menjaga stabilitas keamanan perbatasan dan hubungan bilateral. Bab 4 juga menyoroti potensi langkah TNI selanjutnya. Pemantauan lanjutan terhadap semua jalur masuk dan keluar wilayah perbatasan, peningkatan latihan dan kesiapan operasional untuk menghadapi kemungkinan pelanggaran serupa, koordinasi strategis dengan pemerintah pusat untuk menyiapkan respon cepat jika terjadi konvoi militer asing di masa mendatang, penyusunan dokumen hukum internasional yang mendukung klaim kedaulatan Indonesia dan menjadi dasar negosiasi diplomatik.